aku yang SMS katanya telepon gitu. Namanya Mbak Rina. Loh. Lah iya, sampean tadi sama urusan Mbak Rina apa? Iya tuh mau itu cari itu majikan. Nah, itu loh makanya kan saya nyuruh sama Mbak Rina, Mbak orangnya sendiri suruh telepon saya. Paham nggak? Halo, paham nggak? Iya paham. Nah, karena kan sampean minta tolong sama Mbak Rina kan? Iya. Nah, minta tolong untuk nyarikan majikan kan? Nah, terus Mbak Rina kan ngubungin saya. Ada teman saya, Oh. X ini bla 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 bla, kan dia cerita tuh. Oh, Terus gitu. aku ngomong sama Mbak Rina supaya nggak salah informasi, anaknya yang mau proses silahkan hubungi saya, kan saya gitu tuh. Nah, giliran sampean hubungi kok sampean malah bingung. Ya soalnya saya tadi nggak langsung sama Mbak Rina, saya dari teman saya begitu. Nah, mau muter-muter kan? Makanya sekarang gini loh Mbak, apa namanya? Inilah yang menyebabkan misinformasi gitu. Makanya kalau sampean memang nyari, ya sampean jangan nyari ke teman, buka Facebook sampean, buka YouTube sampean. Cari informasi dari Hong Kong, bagaimana proses ke Hong Kong, itu kan keluar nanti. Jadinya nggak gampang jadi salah-salah kayak begini hitungannya. Nah, sekarang sampean X mana? Pertanyaan saya. Ya dulu di Singapura 2 tahun, di Hong Kong 5 tahun. Wah, berarti bahasa Kanton wis ngelontok atau bahasa Inggris? Bahasa Kantonis. Bahasa Kantonis, wah, wis ngerti majikan Hong Kong, mafan. Hou mafan. Iya, hou mafan ya. Nah, hou mafan, hou kancong. Ya, cerewet, gak karu-karuan, sudah paham kan? Sudah oke kan? Jadi kalau balik ke Hong Kong lagi wis gak mumet ndasin kan? Enggak bener nggak? Enggak, insya Allah. Nah, soalnya gini Mbak, sekarang itu banyak anak non, bahkan anak yang X balik seminggu 8 hari di interminate. Oh. Bisa dipahami sampean? Yang non S, yang non S. Yang pertama ya yang non, kadang yang X juga ada. Wis kesuwen nang Indonesia kan. Jadi kan wis gak paham bahwa Hong Kong itu semakin sadis. Hong Kong kan gak semakin enak. Hong Kong itu kita habis X misalnya 6 tahun, 7 tahun atau 10 tahun ya, mulai gitu kan. 2 tahun lagi Hong Kong sudah berubah. Menungsone tambah hau mafan. Gitu ya. Jadi kalau sampean oke proses ya kan, cuman disiapin KTP Hong Kong sama KTP Indonesia, dikirim lewat WhatsApp. Udah gitu aja, simple dan sampean di rumah saja. Iya, tapi enggak, permasalahan saya begini, mau tanya dulu. Saya dulu saya di Hong Kong 5 tahun tuh enggak satu majikan. Gitu. Saya pernah berkontrak 3 kali. Terus? Nah, maksudnya masih bisa proses di Hong Kong atau tidak begitu? Bisa saja. Sampean di rumah berapa tahun? Di rumah saya baru 3 tahun. Wah, ya sudah bisa sekali, Mbak. Gimana, Pak? Ya sudah bisa menurut saya. Lagian kan rezeki. Jadi gini loh, tugas kami itu memproses ya, Mbak. Ya kan, tugas kami memproses. Dan sampean sudah 3 tahun di rumah. Wong yang ngebreak sama interminate pulang 2 bulan 3 bulan lagi lo bisa berangkat. Iya, soalnya kemarin kan saya sudah masuk ke PT. Terus di PT sana katanya sekarang Hong Kong itu lebih ketat. Katanya kalau udah ganti majikan 3 kali nggak boleh ke Hong Kong lagi, begitu Pak. Berarti itu kan PT-nya alas-arasen gitu Mbak. Oh iya begitu. Terus saya kan saya punya teman ya, sekarang sudah kerja di Hong Kong. Terus saya nyuruh teman saya coba cariin agensi yang bisa proses saya di Hong Kong. Begitu Pak. Terus teman saya tuh kenal Mbak Rina itu. Oke. Nanti ya sampean tengok ya YouTube
Sandro Jabrik atau YouTube fanpage Bandung atau YouTube Uni TKW Hongkong ya. Sampai bisa Uni TKW Hongkong. itu bisa page YouTube, bisa Facebook atau Sandro Jabrik. Jadi di situ semua proses. Jadi teman-teman semuanya kebanyakan rata-rata ya kan, kalau yang sudah pernah cacat kemudian datang ke PT, nah kemudian sampai jelaskan, dijelaskan secara nyata, PT-nya pastinya kemenyek gitu loh. Nah, kalau saya nggak ada masalah, wong namanya proses ya kita proses. Giliran nanti nggak masuk atau sudah dapat majikan visa nggak turun kan sampean udah ngerti alasannya. Lagi kan proses sampean nggak harus ke PT-nya, proses cukup proses cukup di rumah ya kan, diserahkan data dimasukin ke agensi di Hongkong, ada majikan yang cocok di interview. Nah saran saya gini, bentar, saran saya Mbak, kalau sampean di interview tolong interviewnya direkam. Interviewnya direkam. Ya, apapun caranya, gimana pun caranya sampean, interviewnya direkam. Tujuannya supaya apa sih? Nanti kalau pekerjaannya tidak sesuai, rekaman tinggal diputar toh. Bener nggak? Ini harus cerdas nih. Banyak anak-anak yang berangkat dari Indonesia nyampe di Hongkong ternyata pekerjaannya nggak sesuai, kan alasan. Nah terus mereka nggak terekam. Kira-kira ngeluh ndase ora? Nah, makanya kan sekarang kalau sama saya harus lebih pinter dong, nggak boleh. Jadi kita diakalin sama majikan nggak boleh kan gitu. Sampeyan misui majikan kan wis iso toh? Gimana Pak? Sampeyan misui majikan lah iso toh? Misui? Heeh. Misui piye? Oh, ya ora iso lah ngesui ngono lho. Ngesui majikan ya ora bisa. Lho, misui majikan masuk gak iso? Sing tiatiu itu lho. Sing tiatiu itu lho, Mbak. Sing tiatiu itu lho. Maksudnya misui piye toh? Berarti sampean wong apik. Oke lah, siap. Jadi kalau proses tinggal itu aja ya, Mbak. Oh iya. KTP Hongkong, KTP Indonesia, karena kita ngecek. Karena sekarang banyak data ganda, anak-anak yang dulu masuk ke PT. Enggak, tapi gini Pak, maaf, itu KTP Hongkongnya saya itu hilang Pak. Sampean tapi inget nggak tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya ya ingat. Karena paspor harus disesuaikan dengan KTP Hongkong ya, nggak bisa sama KTP Indonesia. Oke? Sama. Cuma data sama. Iya, KTP ID Hongkongnya hilang, itu masih bisa proses. Ya, intinya KTP, paspor lama ada nggak? Paspor masih ada. Yang mati. Jadi kan disesuaikan. Ada. Ya udah itu aja difoto sama KTP-nya sampean. Ya. Oke? Siapa nanti? Ya, saya mau lihat dulu di YouTube dulu. Iya silakan. Sandro Jabrik. Ya siap, nanti dikabarin lagi. Oke, siap. Yuk. Ya. Terima kasih Pak. Bye.